Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Kami bersyukur kami masih boleh dikasih kesempatan satu hari lagi boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi untuk boleh datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, itu semua kami percaya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini, di rumah atau mungkin di rumah sakit atau dimanapun mereka mendengarkan ibadah ini. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang hadir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, melewati hari-hari yang mungkin tidak mudah, hari-hari yang sedang mereka pergumulkan dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Tuhan yang sendiri akan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar Tuhan yang mampu, tapi Engkau juga Tuhan yang mau memberkati setiap kami. Tuhan, sekali lagi kami perlu Tuhan, nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami, nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh mengalami Tuhan di hari-hari ini. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini juga kami bersatu hati berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo, dan ketiga wakil gembala, Bapak Pendeta Kamarga, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Daniel Arif. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang menjaga kehidupan mereka. Mereka boleh terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga hal itu dapat terimpartasi bagi kami jemaat Tuhan di Rayon 2 ini. Berkati kesehatan mereka, berkati apa saja yang mereka lakukan, segala aspek kehidupan mereka Tuhan yang berkati dan jagai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada bangsa kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di atas bangsa kami ini, semua seizin Tuhan dan semuanya mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa kami keluar dari pandemi COVID-19 ini, keluar dari krisis ekonomi. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami di negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, aparat militer, semua anggota-anggota DPR dan semua yang berwenang di bangsa ini. Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Biar ada roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka dalam memimpin bangsa kami. Agar bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang tangguh, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga punya rencana yang indah bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, ditabur di tanah yang subur dan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat menjangkau jiwa, buahnya dapat memberikan suatu kesegaran bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami, urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu sendiri adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Rayon 2 dimanapun Anda berada, saya berdoa selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semakin didewasakan. Kesulitan yang ada, saya berdoa bukan untuk menghancurkan kita,
tetapi justru mendewasakan dan membuat kita semakin berkenan. Kesulitan-kesulitan yang ada bukan memadamkan roh kita, tapi justru kita bangkit, membawa api revival, bergerak from the east to the west and back to Jerusalem di musim Pentakosta ketiga ini. Hari ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, rahasia Tuhan membukakan pintu perkenanan. Dalam Alkitab ada seseorang, dia anak seorang pelacur, tetapi ketika Tuhan membuka pintu perkenanannya, ia berubah menjadi pahlawan iman. Namanya Yeftah. Mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, perhatikan urutannya, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel dan para nabi. Ada hal yang menarik saudara. Simson, kemudian Yeftah, baru Daud. Yeftah diapit oleh dua nama yang sangat terkenal, yaitu Simson dan Daud. Padahal dari kronologis waktu, Yeftah berada jauh sebelum Simson. Jadi kalau mau diurut saudara, seharusnya adalah Yeftah, Simson, baru Daud. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan. Yeftah ditaruh di tengah-tengah di antara Simson, Daud, dua nama yang sangat terkenal. Karena Yeftah sedang diangkat oleh Tuhan. Yeftah nama yang kurang terkenal dibandingkan Simson dan Daud. Dan arti nama Yeftah ialah Allah yang membukakan. Atau ada juga yang mengartikan Allah yang membebaskan. Kehidupan Yeftah menggenapi seperti arti namanya. Allah yang membukakan pintu perkenanan dalam hidup Yeftah. Artinya karena walaupun Yeftah diusir oleh keluarganya, Yeftah diterima oleh Tuhan. Meskipun Yeftah dicampakkan oleh keluarganya, Yeftah dipakai oleh Tuhan. Jadi hakim atau pemimpin atas Israel. Mari hari ini kita mau belajar dari Yeftah. Di tengah krisis, Yeftah kehilangan banyak hal. Tapi ada 3 hal yang tidak hilang dalam kehidupan Yeftah ketika krisis menghantamnya. Kita akan baca Hakim 11 ayat pertama sampai ayat keempat. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Lihat, Yeftah kehilangan nama baik karena ia dinilai dari siapakah ibunya yang hanya seorang pelacur. Ia diusir dari rumahnya. Ia kehilangan rumahnya. Ia kehilangan warisannya. Dan hak kepemilikan. Ia kehilangan masa depannya. Tapi ada 3 hal yang tidak hilang ketika krisis menghantam Yeftah. Yang pertama adalah identitas ilahi. Ada yang menarik kita akan lihat dalam Hakim 11 ayatnya yang ke-5 dan 6. Ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami, biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Kata panglima, dalam salah satu terjemahan Inggris dikatakan leader, chief, kepala. Bahkan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani menggunakan kata kachin, berbicara pemimpin di waktu peperangan. Tapi Yeftah tidak mau hanya jadi pemimpin mereka di waktu peperangan yang menggunakan kata kachin, karena Hakim 11 ayat 9. Yeftah berkata demikian,
Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Kata kepala yang disebut oleh Yefta di ayat 9 menggunakan kata ros. Bukan hanya pemimpin atau kepala di saat peperangan saja, tapi di saat damai pun. Dan kata ros inilah kata yang digunakan di dalam perjanjian Tuhan dengan Israel dalam Ulangan 28 ayat 13. Kalau kita sungguh-sungguh taat dan mengasihinya, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala atau ros. Hal ini menunjukkan Yefta tidak hanya ingin jadi kachim, tapi ros seperti yang Tuhan janjikan. Yefta tidak kehilangan yang namanya identitas ilahinya, menjadi kepala seperti yang Tuhan janjikan. Hari ini saudara, poin pertama yang kita bahas, krisis bisa membuat kita kehilangan banyak hal. Mungkin di tengah pandemi hari-hari ini ada di antara Anda mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatanmu, keuangan, bahkan ada yang mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin ada yang hari sedang mendengar firman-Nya, engkau mengalami kehilangan semangat untuk hidup. Tapi jangan pernah kehilangan identitas ilahimu. Apakah identitas ilahi Anda dan saya? Identitas ilahi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan. Identitas ilahi kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Karena identitas kita tidak ditentukan dari kondisi, posisi, atau prestasimu. Artinya apa? Walaupun kondisi kita, posisi kita, prestasi kita sedang tidak baik, mungkin seperti di padang gurun ditinggalkan sendiri, ingat, Anda dan saya tetap anak kesayangannya Tuhan. Kita tetap orang-orang kudusnya Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita kembali bersemangat. Kembali jangan putus asa, jangan jadi mundur, jangan jadi kecewa. Kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Kristus Yesus. Bersukacitalah di segala keadaanmu. Ingat, tetaplah bermimpi besar dan tetaplah bersikap, berperilaku sebagai orang-orang kudus. Tidak gegabah dalam berkata-kata, tidak gegabah dalam bertindak. Selalu ingat, mata Tuhan mengawasi kita apapun situasinya. Hari ini saya mau katakan, identitas ilahi kita ditentukan dari mahalnya pengorbanan Yesus. Identitas ilahi kita ditentukan dari bagaimana Allah memandang Anda dan saya. Siapakah kita dalam pandangan Tuhan Yesus? Kita tetap, walaupun kondisi kita ada yang sedang tidak baik, posisi kita sedang di titik terendah, prestasi kita mungkin sedang namanya amburadul, tapi kita tetap anak kesayangannya Tuhan yang dibeli dengan darah dan nyawanya. Kita tetap orang kudus ya Tuhan, yang harus merepresentasikan Yesus di tengah apapun situasinya. Menjadi saksi Yesus, karena Roh Kudus sudah diberikan tinggal di dalam diri Anda dan saya. Dan ingat, itu tidak bisa berubah ketika posisimu berubah. Tidak bisa berubah ketika kondisimu berubah. Tidak bisa berubah ketika prestasimu berubah. Jangan sampai kita kehilangan identitas ilahi. Suatu kali ketika anak saya masih kuliah di kota Bandung, setiap saya mengunjunginya, kami sering minum kopi bersama-sama di sebuah coffee shop dekat universitasnya. Setelah selesai ada fasilitas kalau kami bisa menunjukkan bukti identitas kartu mahasiswa. Anak saya mengeluarkan itu dan kami mendapatkan fasilitas diskon cukup besar. Berkali-kali bertahun-tahun selalu di tempat yang sama, bahkan duduk di area meja yang sama, hampir dengan menu yang sama. Suatu kali saya datang tidak dengan anak saya, dan saya memesan menu yang sama. Saya berkata kepada waktu akan membayar pada kasir, dan karena kami sudah kenal, "Mbak, apakah saya tetap mendapat fasilitas diskon?" Dia katakan, "Mohon maaf Pak, karena butuh bukti identitas kartu mahasiswa." Suatu kali saya datang kembali dengan anak saya.
Tapi anak saya lupa membawa kartu identitasnya. Dan kami pun tidak mendapat fasilitas itu. Tapi saya katakan hari-hari ini saudara, kita harus menunjukkan bukti identitas kita. Walaupun di tengah krisis, apapun keadaannya. Dan saya katakan bukti identitas kita sebagai orang-orang kudus dan anak-anak kesayangan Tuhan adalah integritas. Dan apa yang menjadi prioritas hidupmu. Orang akan melihat bukti identitasmu sebagai orang kudus dan anak kesayangannya Tuhan. Ketika orang melihat apa yang menjadi prioritas hidupmu. Prioritas kita bukan sukses, bukan kekayaan. Kita tidak mengejar itu. Tapi prioritas kita hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dan biarlah orang melihat integritas dalam diri kita. Yang karena kuasa Roh Kudus kita bisa menjaganya. Maka saya percaya kalau Anda bisa menunjukkan bukti identitas ilahimu bagi banyak orang, maka Tuhan akan membukakan fasilitas dalam kerajaan Allah. Pintu perkenanannya akan dibuka. Apakah fasilitas dalam kerajaan Allah? Sukacitanya, damai sejahtera, hikmat ilahi, penggenapan janji-janjinya. Itu poin pertama. Identitas ilahi jangan pernah hilang. Yang kedua, Yefta di tengah krisis tidak pernah hilang sensitivitas. Saya ulangi, sensitivitas atau kepekaan. Ketika krisis datang, jangan kehilangan sensitivitas atau kepekaan kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini. Apa yang harus kita lakukan dan kapan kita melakukannya menurut kehendak Tuhan. Karena percaya, kepekaan dan ketaatan akan jadi hal penting dibukanya pintu perkenanan. Mari kita lihat Yefta. Hakim 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon dan menyerang Bani Amon, saudara. Perhatikan. Setelah roh Allah menghinggapi Yefta, di dalam terjemahan Net Bible dikatakan roh Tuhan memberikan kuasa kepada Yefta. Dan terjemahan lain dikatakan roh Tuhan mengambil alih kehidupan Yefta. Yefta bukan hanya mendapatkan keberanian, kesanggupan, tapi dia memiliki kepekaan untuk mengerti strategi Tuhan. Sehingga Yefta bergerak melalui daerah Gilead, kemudian Manasye, baru Mispa, baru menyerang. Apakah suatu kebetulan dia harus melewati daerah-daerah itu? Tidak. Karena kenapa? Ada 3 suku Israel, Ruben, suku Gad, dan suku Manasye tinggal di daerah Gilead dan Manasye. 3 suku ini 3 suku yang jago perang dan kompak. Mereka suku yang berani mengorbankan untuk menolong saudara-saudaranya ketika belum mendapat tanah pusaka. Jadi saya percaya strategi Tuhan, Yefta tidak boleh bergerak sendirian. Dia peka setelah roh Tuhan menguasainya. Dia harus membangkitkan tentara-tentara di suku Ruben, Gad, dan suku Manasye. Saya percaya hari-hari ini Tuhan pun merindukan Anda dan saya. Krisis boleh menghantam banyak hal, tetapi kepekaan kita itu sangat penting kepada hati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kepekaan akan semakin tajam bukan saat kita mengupdate informasi dari dunia, tapi saat saudara mengupdate informasi dari sorga. Maksudnya apa? Banyak di antara kita setiap hari kita penuhi dengan updating. Kita update informasi. Kita lihat berita hari ini apa, berita terkini apa. Kita mengerti angka penambahan COVID hari ini apa, kita hafal. Berapa yang mati hari ini. Dan juga kita mengerti tentang mutasi COVID seperti apa. Sangat-sangat update sekali tentang informasi di dunia ini. Saham seperti apa yang turun naik, perusahaan mana. Saya katakan hari ini, updating tentang keadaan dunia tidak akan membuat Anda semakin peka akan suara Tuhan. Tapi kita perlu hari-hari ini tersungkur di kaki Tuhan. Untuk updating berita dari surga, hanya tersungkur dalam waiting room-nya Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Menyembah, memandang wajahnya, menyenangkan hati Tuhan, mencari tahu apa kehendaknya pada zaman ini.
Bapak Ibu, di awal penggembalaan saya di kota Tasikmalaya, saya hampir putus asa. Waktu itu gedung gereja belum ada, apalagi izinnya. Bagaimana kita bisa berdampak bagi kota atau pemerintahan, masyarakat, ibadah pun masih takut-takut. Jadi suara waktu kami ibadah jangan sampai keluar pintu dan jendela, seperti sembunyi-sembunyi. Tapi saya bersyukur, gembala pembina kita, Paniko, waktu berkata, menara doa. Tanpa menara doa, tidak ada penuaian jiwa-jiwa. Jadi kami membangun menara doa mulai dengan beberapa jam saja. Kami diajar tinggal dalam hadiratnya. Belajar di saat kami tidak mampu. Kami hanya mau nyenengin Tuhan. Karena saya teringat waktu itu, ada satu kalimat yang selalu berulang-ulang dan itu tertancap dalam roh dan hati saya. Yang dikatakan oleh gembala pembina. Nyenengin Tuhan, nyenengin Tuhan, nyenengin Tuhan. Jadi di menara doa kami berkata, kami mau nyenengin Tuhan. What next? Apa selanjutnya? Apa kehendakmu pada kami di kota ini? Tiba-tiba menara 24 jam. Saya bertanya kepada gembala, yaitu almarhum Pak David. Menara 24 jam, Pak. Dan Pak David berkata, jalan. Kami mulai berjalan. Dan apa yang terjadi? Terus kami berkata, nyenengin Tuhan. What next? Saya percaya saat itu, tiba-tiba juga Tuhan menggerakkan untuk kita lebih lagi dalam pelayanan dunia pendidikan lewat sekolah. Pelayanan ini bukan pelayanan yang favorit bagi gereja saat itu. Mengapa? Karena proyek mustahil, biaya besar. Bahkan kami tidak memiliki latar belakang di sana. Tetapi kami hanya mau nyenengin Tuhan. Kami hanya mau peka Tuhan mau apa. Di tengah saat-saat tidak bisa apa-apa, dimulai dengan sekolah. Hari ini, semuanya anugerah dan perkenanannya. Tuhan buka pintu perkenanan. Mujizat terjadi. Gedung gereja milik sendiri. Ada izin resmi IMB gereja. Kami ada di Tuhan karuniai sekolah. Mulai dari PAUD, SD dan sekarang SMP. Membangun gedung SMP di tengah pandemi. Semuanya mujizat perkenanan Tuhan. 85% sudah diselesaikan. Dan yang luar biasa, Tuhan izinkan lewat perkenanannya. Sekolah TK kami di sekolah nasional kedua terbaik, sekolah sehat berkarakter. Dari situ Tuhan buka pintu akses untuk kami menjadi berkat bagi banyak hal. Hari ini sensitivitas, kepekaan jangan pernah hilang. Dan itu akan didapat ketika kita ada di dalam waiting room hadirat Tuhan. Nyenengin Tuhan dan cari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu saat-saat ini. Kehendak Bapa pada saat ini bagi hidupmu secara khusus. Yang ketiga, Yefta tidak pernah kehilangan identitas, tidak pernah kehilangan sensitivitas. Yang ketiga, tidak pernah kehilangan totalitas dalam kehidupannya. Mari kita akan lihat saudara dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Bagaimana Yefta ketika menghadapi peperangan ini, dia bernasar kepada Tuhan. Ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Dan apa yang keluar? Ternyata yang keluar adalah anak perempuan satu-satunya. Tidak ada anak lain, itu anak tunggal. Tapi Hakim 11 ayat 35, Yefta berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan. Kalimat terakhir, dan tidak dapat aku mundur. Yefta mengalami kehilangan segalanya, tetapi dia tidak mengalami kehilangan totalitasnya kepada Tuhan. Memang ada ahli teolog yang berkata anak gadisnya tidak disembelih dan dibakar dalam mezbah korban bakaran. Tapi anak gadisnya memberikan seluruh hidupnya melayani Tuhan dan tidak menikah atau hidup selibat. Kita nggak memperdebatkan mana yang benar. Tapi walaupun dua-duanya seperti itu harga yang mahal. Butuh totalitas untuk dibayar, dan Yefta membayarnya. Hari ini saya mau katakan, kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen dengar, kita harus hidup totalitas. Sebab jelas di dalam Alkitab, Keluaran 19 ayat ke-5,
Tuhan mengingatkan, jika sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, tidak hanya mendengar tapi kata sungguh-sungguh. Dia Allah yang senang kepada umat yang totalitas. Bukan hanya mendengar tapi sungguh-sungguh mendengar. Bukannya ibadah online tapi sungguh-sungguh ibadah online. Bukannya melayani tapi sungguh-sungguh melayani. Ada totalitas. Ada harga yang dibayar. Segenap hati, segenap jiwa. Tuhan mencari umat yang mengasihi Tuhan. Ulangan 13 ayat ketiga dikatakan, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Markus 12 ayat 33, Yesus berkata, memang mengasihi Dia dan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan. Lihat, segenap, sungguh-sungguh. Anda harus menangkap rahasia mengetuk hatinya Tuhan adalah totalitas dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Matius 16 ayat 24, memikul salib dan mengikut aku. Kesulitan justru mengubah kekristenan kita. Hari-hari ini sebagai Kristen yang total dengan Tuhan. Ciri Kristen total dengan Tuhan, berani bayar harga. Walaupun tidak dilihat dia sungguh-sungguh ibadah, sikap ibadah. Walaupun tidak ada yang menyaksikan, dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Orang Kristen yang totalitas, dia tidak akan mengejar kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Dan bukan itu intinya, termasuk kesehatan. Tapi yang dia akan kejar, senangkan hati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berkata-kata, lakukan. Itu totalitas. Nggak suka, lakukan. Nggak setuju, lakukan. Itu pesan firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan, Tuhan mencari orang yang totalitas dengan Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri tentang totalitas ini. Totalitas kan menghasilkan kualitas. Kekristenan yang totalitas akan memunculkan kekristenan yang berkualitas. Sebagai contoh, di Jepang ada satu restoran namanya Sukiyabashi Jiro. Restoran ini dulu mendapat 3 bintang Michelin. Saudara, dia hanya sebuah restoran di daerah perkantoran di basement. Dan kursinya hanya ada 10 saja. Sampai hari ini ada 10. Sehingga baru kemarin 2020 dicoret dari bintang Michelin karena dia tidak bisa membuka banyak bagi banyak orang. Tetapi bukan soal kualitasnya dicoret. Ada satu yang menarik. Pendirinya adalah Jiro Ono, seorang yang sangat tua. Pernah diwawancari lewat NetGeo, saudara. Karena tahun 2014, Barack Obama sama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu harus waiting list dan mau waiting list untuk makan di restoran itu. Dan Jiro Ono yang melayani. Sampai itu di film Perjanjian Amerika-Jepang Perdagangan pun ada di sana. Dan di dalam sebuah film dokumenter ada sebuah statement memulai perjalanan mengapa Sukiyabashi ini bisa menjadi restoran yang the best, sushi yang the best di Jepang bahkan di dunia. Apa yang menarik dari Jiro Ono ini pendirinya? Dan ada sebuah statement dikatakan demikian. Ketika kamu telah menentukan profesimu, itu kalimat pertama membuka di dalam film National Geographic itu, saudara. Ketika kamu telah menentukan profesimu, kata Jiro Ono, kamu harus membenamkan dirimu dalam pekerjaanmu. Kamu harus mencintai pekerjaanmu. Jangan pernah komplain tentang pekerjaanmu. Kamu harus mendedikasikan hidup untuk menguasai keahlianmu. Saudara, saya mau katakan, seorang Jiro Ono hanya untuk masalah sushi, dia totalitas. Dan hasilnya kualitas dunia. Hari ini saya mau katakan, Anda dan saya di tengah krisis, masih nggak kita memiliki totalitas kepada Allah kita, Yesus yang kita sembah, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari hobi kita. Saya percaya, kalau Anda tidak pernah kehilangan totalitas untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, di setiap apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun yang Tuhan percayakan saat-saat krisis ini, kau memberikan servis yang terbaik untuk Tuhan. Maka dimanapun kau sedang memberikan servis terbaik melalui pekerjaan apapun juga,
untuk Tuhan Yesus, itu akan berubah jadi worship. Sebuah totalitas kepada Tuhan. Dan saat itulah ada kualitas yang akan Tuhan tunjukkan lewat kehidupanmu. Dan Tuhan akan membuka pintu perkenanannya. Hari saya tidak akan perpanjang, saudara. Cuma saya mau katakan, Tuhanmu tetap Tuhan yang setia. Dia totalitas untuk mengasihi kita. Apakah kita mau totalitas hidup menyenangkan hati Tuhan? Maka pintu perkenanan akan terbuka. Jangan pernah kehilangan identitas ilahi. Jangan pernah kehilangan yang namanya sensitivitas atau kepekaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan totalitasmu kepada Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, amin. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Mari katakan, tiada pernah sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah, hanya Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari di antara setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, mungkin kau sedang menghadapi krisis. Percayalah, kalau Tuhan membukakan pintu perkenanan atas Yefta, Dia sanggup membukakan pintu perkenanan atas kehidupanmu. Ingat, apapun boleh hilang dalam hidupmu, tapi identitasmu sebagai orang kudus dan anak-anak kesayangannya tidak boleh hilang. Kalau Anda yang mau berkata, Tuhan, pulihkan hidupku, aku butuh perkenanan Tuhan yang sanggup membalikan keadaan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Bapak, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bila firman Tuhan mengajar mereka tidak pernah kehilangan totalitas, sensitivitas, bahkan identitas di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, urapi setiap tangan-tangan yang terangkat. Kembali percaya, kembali semangat, kembali dipenuhi Roh Kudus, kembali tenggelam dalam hadirat Tuhan, kembali peka dan tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kau menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di era Pentakosta ketiga ini, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa urapan Roh Kudus yang turun. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan hari urapan Roh Kudus turun memenuhi engkau, kau diubahkan. Pintu perkenanan dibukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.